Abu Lahab, Abu Sofyan sebelum masuk Islam di kemudian wadi dia hari masuk Islam. Masuk ke rumah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Janda sekalipun kalau hidup zaman itu, atau abu-abu yang lain, kata Nabi dia selamat, dia aman. Nabi berkata, saya diutus oleh Allah bukan membalas kezaliman kalian di masa lalu, bukan membalas kehinaan di masa lalu, bukan membalas sesuatu yang tidak baik dengan yang tidak baik. Diutus aku oleh Allah sebagaimana yang Allah jelaskan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nazira. Diutus aku, kata Nabi, oleh Allah untuk semua manusia, bukan untuk bangsa Arab, bukan untuk suku Eropa, bukan untuk satu suku, untuk satu bangsa, untuk seluruh manusia. Tujuannya apa? Salah satunya basyiran wa nazira, untuk memberikan peringatan, mengingatkan tentang pentingnya maaf itu lebih baik daripada balas dendam. Jelas kira-kira? Sebab itu ketika kemarin 1 Syawal kita berkata minal aidin wal faizin wal makbulin. Minal aidin, selamat kepada kita kembali sebagaimana kita dilahirkan. Ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, apa yang kita bawa? Jabatan tidak, harta tidak, kehormatan tidak, harga diri tidak. Tidak ada satupun dosa juga kita bawa lahir dari rahim ibu yang kita cintai. Maknanya kita bersih, kita suci. Maka orang yang kembali kepada hari lahirnya, hari kesucian maknanya. Karena Ramadan sebagaimana kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemarin, puasanya karena imannya kepada Allah, lalu karena mengharap pahala dari siapa? Dari Allah, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Maka kalau puasanya karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, seluruh dosa-dosanya di masa lalu dihapus dan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya 1 Syawal kita bilang minal aidin, kita kembali kepada kesucian. Kaulitu min batni ummihi, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tidak ada dosa, tidak ada noda, tidak ada salah. Begitulah gambaran kita pada tanggal 1 Syawal. Lalu ada ungkapan wal faizin, selamat kepada kita karena kita menang. Bukan menang, maaf, lotre, bukan menang tinju, menang panco, menang karate, menang gulat. Bukan menang karena kita mendapatkan juara 1 dari lomba yang kita ikuti. Menang maknanya sanggup kita menahan emosi pada saat kita marah. Salah satu yang paling berat itu nahan marah, Pak. Betul tidak? Makanya tanda yang kedua orang yang takwa, tadi ayatnya dibacakan apa? Wal kaziminal ghaiza, mampu menahan emosi pada saat marah. Makanya Nabi bilang, laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang hebat, kata Nabi, menang tinju, menang pancong, menang gulat, menang karate, besar badannya, banyak pengikutnya, terhormat dan terkenal. Bukan itu orang kuat. Siapa orang kuat, kata Nabi? Yamliku nafsahu indal ghadab, mampu mengendalikan emosinya pada saat marah. Gara-gara di masjid ada yang usolli, ada yang enggak usolli, terjadi nih Pak, mohon maaf ini, enggak perlu dicontoh. Di salah satu masjid di Lombok Timur, yang satu Masya Allah pakai usolli, yang satu enggak usolli, ditarik baju imam, suruh turun, enggak pantas jadi imam. Subhanallah. Saya ditanya waktu itu, Ustaz, tolong jelaskan kami sejelas-jelasnya tentang apa, Pak? Kenapa kita membaca waktu selesai takbiratul ihram, kita baca kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Betul, Pak? Yang di sini semua baca itu.
Sementara Nabi bacaannya begitu takbiratul ihram apa yang dibaca? Allahumma ba'id baini wa bainal khotaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kenapa kita tidak ikuti Nabi? Sedangkan ini dibaca Nabi, sedangkan ini tidak dibaca Nabi. Kasih penjelasan Ustaz dibilang. Yang saya tahu Pak, ini yang saya tahu. Kalau salah dikoreksi. Sunnah itu ada 3, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Qauliyah yang diucap oleh Nabi, fi'liyah yang dikerjakan oleh Nabi, takririyah tidak diucap, tidak dikerjakan, tapi Nabi setuju dengan bacaan dari para sahabat. Dalam Tarikhul Islam yang saya baca, satu hari ada seorang sahabat ketika berjamaah dengan Nabi, begitu selesai takbiratul ihram dia baca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Begitu selesai salat Nabi bilang, manil qail, siapa yang membaca kabiran walhamdulillahi katsira? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi senyum, qad futihat abwabus sama, telah terbuka pintu langit karena bacaanmu. Nabi enggak pernah membaca kabiran walhamdulillahi katsiran waktu salat, tapi Nabi setuju dengan bacaan sahabat ini. Ini yang disebut dengan sunnah takririyah. Tidak dibaca oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, tapi diucap oleh sahabat dan Nabi setuju atas bacaan itu. Makanya Nabi bilang dalam satu hadis sahih, alaika bisunnati, hendaklah kau hidupkan sunnahku dalam ibadah dan ketaatanku. Tapi juga wa alaika bisunnati ashabi, hidupkan sunnah sahabatku yang aku setuju di dalamnya. Yang membaca Allahumma ba'id baini wa bainal khotaya, betul. Yang membaca kabiran walhamdulillahi katsira, betul. Lalu yang salah siapa? Yang enggak sholat. Jelas ya? Zaman Rasulullah sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab itu azan di masjid pada hari Jumat itu 1 kali Pak. Tuh. Lalu kapan azan 2 kali di masjid pada hari Jumat? Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini salah satu sahabat Nabi sekaligus menantu Rasul dan juga sangat kaya saat itu, menjadi khalifah. Zaman itu Masjid Nabawi belum diperluas sebagaimana saat ini. Pengeras suara tidak ada, speaker tidak ada. Zaman itu Pak, para sahabat jam 10 pagi hari Jumat full masjid. Kalau kita hari Jumat full masjid jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Jangan keras-keras, rahasia kita Pak. Begitu jam 10 full masjid, jamaah para sahabat enggak dapat di dalam masjid, akhirnya gelar sejadah, gelar tikar di lorong-lorong di dekat rumah-rumah para sahabat saat itu. Begitu muazzin azan di mimbar, suaranya enggak sampai di luar Pak. Karena belum ada speaker, belum ada pengeras suara. Lalu tiap Jumat diprotes sama sahabat yang terlambat, khalifah ini kita enggak dengar suara azan, sudah Masya Allah masuk sholat apa tidak? Karena sering diprotes maka beliau beristihad. Apa bentuk istihadnya? Muazzin, kalau kau selesai azan di mimbar di depan sana, azan lagi di belakang tuh, supaya jamaah di belakang sudah tahu juga datang waktunya melaksanakan sholat Jumat. Sejak hari itu azan 2 kali dikumandangkan hari Jumat. Jadi yang salah yang mana? Azan 1 kali betul, azan 2 kali betul. Yang salah yang bertengkar lalu tidak sholat Jumat. Inilah makna yang ditegaskan oleh Allah, apa? Wala tuzakku anfusakum. Jangan kau merasa benar sendiri, jangan kau merasa hebat sendiri, jangan kau merasa alim sendiri. Wa'lamu bimanittaqa, aku lebih tahu siapa yang paling baik menurut Allah. Kalau ukuran baik yang ceramah ini yang paling baik Pak. Tapi menurut Allah boleh jadi Bapak Ibu yang paling baik di hadapan Allah. Betul tidak? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tidak boleh kita menghakimi ibadah seseorang. Yang berhak menghakimi ibadah seseorang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, bisa saja kita yang salah, saudara kita itu yang benar.
Boleh jadi saudara kita itu yang salah, kita yang benar, atau dua-dua kita yang benar, atau dua-dua kita yang salah. Sekali lagi, alaihissallahu biahkamil hakimin. Sebab itu untuk menguatkan nilai persaudaraan, jangan lihat siapa gurunya, apa alirannya, apa mazhabnya, dari suku apa dia dilahirkan, apa bahasanya, mau usolli atau tidak usolli, mau pakai jubah atau tidak pakai jubah. Kalau satu frekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia saudara seiman dan seagama. Allahu Akbar. Mau di NU kah dia, mau di NW kah dia, mau di Muhammadiyah kah dia, mau di As-Sunnah kah dia, mau di kelompok manapun dia, intinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang disebutkan kepada kita, ala zalika huyita. Atas dasar la ilaha illallah itu kita hidup, wa ala zalika mutta. Atas dasar la ilaha illallah itu kita meninggal dunia, wa ala zalika tub'asuna insyaallah taala minal aminin. Atas dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kita dibangkitkan dari dalam kubur pada saatnya nanti oleh Allah, dan kita dihisab berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka bersaudara karena Allah, bersahabat karena Allah, berteman karena Allah, berjumpa karena Allah. Sebagaimana kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahu qabla an yatafarraqa. Kalau ada dua orang Islam bertemu di jalan, di pasar, di kantor, di rumah, di sekolah, di masjid, di surau, di mana saja dia bertemu, lalu dia mengucapkan salam, lalu dia berjabat tangan satu sama lain, illa ghufira lahu qabla an yatafarraqa. Sebelum tangannya berpisah, Allah sudah ampuni dosa dari keduanya. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf tidak bisa panjang lebar karena pagi ini, siang ini saya kedatangan tamu pimpinan pondok pesantren alumni Gontor se-Indonesia, mampir dari Malela, pimpinan Profesor Dr. Din Samsudin, Malela Sumbawa. Tapi rata-rata kiai besar ini maunya jalan darat. Udah bosan naik pesawat, mau jalan darat, mau lihat Sumbawa, mau lihat Pulau Lombok. Mampir di pondok saya, sholat zuhur sama makan, karena acara besarnya nanti bersama gubernur, bersama bupati di Lombok Barat, di pondok pesantrenul Hakim. Tapi sudah kadung janji dengan Pak Kanit, dengan Bapak Kepala Sekolah di sini. Ya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Saya akhiri ceramah singkat ini dengan satu ungkapan, nice to be much important, but important to be nice. Baik jadi orang penting, tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Jaga persaudaraan, jaga silaturahim, karena itu salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf sekaligus pamit. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.